Halo teman-teman penikmat aplikasi podcast terbaik yang melebihi Spotify. Ada Noise. Selamat datang teman-teman, selamat datang ke 334 orang yang sudah join di live Noise ID. Sebentar. Hari ini gue akan live bareng bersama partner podcast musuh masyarakat gue yang bernama Tretan Muslim. Kita lagi nunggu Tretan Muslimnya join dulu nih. Dia belum request live bareng. Gue pengen mengucapkan selamat ya buat teman-teman yang Muslim. Karena sudah sekarang tuh hari terakhir puasa. Bukan sih? Bener gak sih gue? Terus lebaran tuh kapan sih? Lupa dah gue. Oh ini dia, orangnya udah ada. Siap. Halo. Kenapa itu Halo. tadi membahas puasa-puasa berakhir? Kayaknya seneng banget nanti kalau puasa berakhir, Cuk. Ya iyalah. Warung Kenapa gak ada yang tuh? ditutup. Nggak usah nahan-nahan makan lagi, bro. Bisa. Yoi. Gue ceritain. Oke. Tadi sore gue belanja bulanan untuk kebutuhan. Oke. Ya. Terus gue naik gokar. Di gokar gue tuh aus banget. Terus? Dan gue yakin drivernya tuh lagi puasa. Terus Nah, apa terus kita gua- lakukan? Terus gue dilema kan, apakah saya harus menghargai drivernya atau menahan rasa haus saya? Dan Anda tahu dong yang saya lakukan apa? Menyiram drivernya, menyiram. Tidak sejauh itu. Saya tetap minum, tapi izin. Oh. Pak, mohon maaf, kalau Bapak puasa saya mohon maaf ya Pak, saya minum. Oh iya nggak apa-apa Mas. Gitu. Jadi gue tetap izin. Walaupun kalau tidak diizinkan ya saya tetap minum. Anyway, malam takbiran tuh kapan sih? Besok. Jadi malam takbiran ini nih susahnya. Lebaran sudah ratusan tahun, Coki Pardadai masih bertanya. Malam takbiran tuh apa? Jadi misalnya besok Lebaran, malam ini takbiran gitu. Iya, terus ngapain biasanya? Jadi malam takbiran itu adalah malam merayakan kemenangan selama sebulan puasa melawan nafsu, melawan amarah gitu. Jadi semacam selebrasi lah gitu. Oke, party-party gitu ya berarti? Iya nggak party cok. Gua nggak tahu. Itu yang keliling-keliling intinya ada yang nabuh beduk, ada yang makanya kan ada yang keliling-keliling apa namanya Oh iya, keliling-keliling. gue tahu. Oh iya. Dan Oh itu, iya. tapi aku nggak tahu itu ajaran Nabi apa bukan gitu. Maksud itu ajaran Islam apakah tradisi gitu. Aku nggak berani mutusin. Tapi yang jelas tradisinya begitu bahwa setiap malam takbiran tuh orang makanya ada yang bakar petasan. Oh iya. Benar. Itu karena selebrasi dia seneng banget. Duar. Wah, yang deg-degan. Iya. Minoritas. Tapi kalau lo sendiri biasanya mengisi malam takbiran tuh dengan ngapain sih? Lo kan sekarang udah Ya. beristri, udah Ya. bapak. Lo udah nggak mungkin dong nyala bakar petasan. Kalau lo biasa malam takbiran ngapain? Dulu sih pas kecil ya malam takbiran itu ya itu bakar petasan terus ke musola. Awalnya suaranya gitu. banyak Halo Rinda, gue mau ngomong sama istri lo dulu. Coki daripada penasaran mending ikutan. Waduh. Saya dengar Iya. Coki suka ikut itu ya, galang-galang dana gitu, kegiatan-kegiatan Galang-galang sosial. Itu Coki Sitohang kali. Muslim. Kenapa, Cuk? Lu Ya. tahu kan Coki Sitohang yang dia tuh adalah MC acara lelang motor yang lagi rame. Lo tahu nggak Slim? Apa? Lelang motor apa? Jadi gini, lu nggak tahu nih, gue ceritain nih. Jadi Pak Jokowi bikin acara lelang. Oh, iya. Terus lelang motornya yang ada tanda tangan Pak Jokowi itu berhasil dilelang 2,5 M. Oke, terus? Orang yang menang itu nggak ngerti kalau dia harus bayar 2,5 M untuk motor yang ada tanda tangan Pak Jokowinya.
Oh, terus? Dia pikir itu hadiah undian berhadiah yang mana dia dapat motor seharga 2,5 M. Sekarang orangnya kabur dan di bangunan, ngerti kalau maksud gue tuh. Dan Makanya. dia tuh terancam di penjara karena kan kalau lelang itu kan ada hukumnya atau gimana Iya, gitu. iya, iya, iya. Kasian banget anjir. Anjir, kasihan banget orang kuli udah kerjaan jarang harus penjara. Enggak, maksud gue enggak gini dong. Gue bukannya mengecilkan pekerjaan seorang kuli ya, tapi apabila seorang kuli harus membayar 2,5 miliar, dia harus bangun proyek sebesar Candi Borobudur baru bisa bayar itu. Dan itu dia harus sendirian biar gajinya buat dia gitu. Gila banget, Pak. Makanya, Gila, ya harusnya. Lagian, sebenarnya ngapain sih iseng banget ikut lelang, bro? Mungkin beliau kalau ngecat, bikin pintu ngerti, tapi kan konsep undian atau apa mungkin beliau kurang ngerti. Dia pikir itu hadiah undian atau gimana, gue gak ngerti. Padahal lelang dan undian kan beda gitu. Coki patah-patah pakai iPhone dong. HP gue hilang bangsat, males gue beli lagi. HP Coki itu S10 hilang, bro. Baru sebulan hilang. Itu Baru S10 lebih mahal dari iPhone harusnya, bro. S10 ente beli 20 juta ya? Iya, sekitar itu lebih lah. Biar, Oke, Coki. biar melihat. Jelasin Biar dulu kita melihat mau itu. ngapain. Kita sih ngobrol-ngobrol aja. Ya, ini adalah Noise edisi live Instagram. Betul. Enggak, Noise nyuruh kita live mau mengancam nyawa kita kayaknya nih, Cok. Bener, gila kali. Nih, kita kasih tahu ini aja, Slim. Kita kasih tahu bahwa sebenarnya musuh masyarakat itu banyak loh bagian-bagian yang dipotong Dipotong, ya? dan dibuang karena terlalu berbahaya. Bener nggak, Slim? Ya. Dan itu sensornya kan pihak Noise dan Tretan Muslim tidak mempercayakan sensornya di saya. Coki mas semua aman, tahu-tahu diburu Mas. Ini adalah Noise live teman-teman ya. Jadi kita akan Noise seperti biasa, tapi ini versi live Instagram. Betul, Oke. betul. Kita gimana Slim akhirnya? Besok lo lebaran gimana, Slim? Udah ada rencana belum? Gue mau ngobrol-ngobrol soal lo dulu. Ini kan soalnya kan perayaan perayaan agama lo nih. Gue pengen tahu biasanya ngapain aja sih. Iya, biasanya Nanti itu lo gantian ya. Nanti lo gantian nanya kalau perayaan orang agnostik tuh gimana. Jadi gue mau tanya dulu lo dulu. Kalau lo gimana? Apaan hari raya orang agnostik mah diskon Gramedia. Buku-buku sains di diskon itu. Jadi kalau di kalau lebaran itu ya tadi malam biasanya ini ya, karena sekarang corona jadi berbeda. Biasa malam takbiran, besoknya sholat id ke masjid atau lapangan. Habis itu baru keliling ke rumah saudara-saudara sama warga-warga, begitu bro. Berarti tahun ini termasuk lebaran yang paling simpel ya, Slim, buat lu pribadi ya? Iya, untuk pertama kalinya ini lebaran sangat berbeda. Sorry, ini ada akun keselamatanku. Coki, pulanglah anakku. Ini keselamatanku ini bro. Itu akun-akun Katolik kalau nggak salah ya. Iya, Kristen atau Katolik atau Kristen? Nggak tahu. Pokoknya ada salibnya. Aku punya kan kaos dia, keselamatanku. Iya. Itu benar. kan jadi keselamatan T-nya itu dari salib gitu, Coki. Mau aku tambahin keselamatanku tanda tanya. Loh, tapi nggak apa-apa Tretan Muslim karena pencarian manusia terhadap Tuhannya itu kan adalah tanda tanya kan. Harus selalu dengan pertanyaan dan rasa ingin tahu, bener dong. Kebetulan Anda kebanyakan tanda tanya nggak nemu-nemu kalau Anda. Malah jadi ateis. Nah terus biasanya ntar dulu gue mau nanya, boleh nggak masak selain opor ayam kalau lagi lebaran? Kenapa harus selalu opor ayam? Nggak apa-apa. Ini kan karena di Indonesia mungkin jadi culture-nya opor ayam. Mungkin kalau di Afrika mungkin oseng-oseng tanah liat. Nggak, kalau opor ayam tuh budaya aja. Nggak tahu kenapanya awalnya kenapa nggak tahu aku. Yang jelas, sorry, sebelum lanjut Slim. Ya. Jokes gua kan sering bawa benua Afrika. Ya. Oke. Tapi sebenarnya
walaupun gue sering menggunakan benua Afrika sebagai punchline, gue juga belajar loh tentang culture atau budaya-budaya orang Afrika. Lo tahu nggak salah satu budaya orang Afrika yang ditiru sama kita? Apa budaya Afrika yang kita tiru? Budaya Afrika yang kita tiru sekarang adalah diet karbo. Orang Afrika nggak diet karbo, dia OCD selamanya. Makanya Deddy Corbuzier pas mengenalkan OCD, orang Afrika, ini mah sehari-hari kami. Cilur. Balik lagi. Berarti lu Rinda kan jago masak. Ya. Dia apa masakan spesial buat Lebaran? Sebenarnya kalau Lebaran itu bukan makan yang enak-enak kalau jauh kayak gini, Coki. Tapi pengen makan yang nostalgia keluarga sih gitu. Oh gitu. Iya, jadi nanti mungkin Rinda akan masak apa yang masakan di daerahnya dia biasa dia makan, terus dia juga masakin buat aku yang biasa aku makan di Madura gitu. Makanya yang repot tuh anak broken home, Joki. Jadi dia apa yang recreate ya. Betul. Dan maksud gua ya, walaupun memang anak broken home recreate masakan rumahnya dulu waktu masih kecil, yang teringat tuh adalah mamaku dijoroki. Bangsat. Ya siapa tahu kan, karena kan kenangan rumah setiap orang beda-beda gitu. Iya. Tapi kalau Lebaran lo tanggal berapa, Slim? Kan beda-beda Lebaran. Kayaknya yang Lebaran tahun ini sama deh. Sebenarnya itu masalah kepercayaan doang. Soalnya pakai sistem, ada yang pakai perhitungan, ada yang melihat hilal. Gitu. Iya. Makanya sebenarnya Elon Musk itu SpaceX itu bisa membantu MUI untuk melihat hilal sebenarnya sih. Betul. Berarti mungkin lu bisa memberikan saran kepada MUI untuk featuring Elon Musk ya. Untuk membuat SpaceX syariah gitu kan. Betul. Al SpaceX. Jadi melihat perputaran bulan langsung dari luar angkasa. Mungkin NU sih, Jogi. NU bisa bekerja sama dengan NASA, jadi digabung jadi Nusa. Ini kan ide ya, Slim ya, bisa aja. Ide buat teman-teman NU mungkin bisa bergabung dengan NASA jadi Nusa gitu, bagus ya, untuk membantu. Dan menurut gue ya, Tretan Muslim menurut gue ya, selain keluar angkasa itu bagus buat teman-teman yang udah sebut tadi, Tretan Muslim. Ya. Kita juga mungkin bisa kirim email ke Elon Musk. Kita minta Elon Musk sediakan satu roket Tretan Muslim. Ya. Yang nanti kita isi dengan konten kreator yang meresahkan. Tapi nggak ada tiket balik, Slim. Oh, jadi dia aja gitu. Ya. Jadi nanti si konten kreator meresahkan ini misalnya membuat prank, dia ngeprank alien di Mars gitu kan. Tapi kan maksud gue, ada yang tersinggung, ngerti gak lo maksud gue? Ferdian Paleka ngeprank alien maksud. Atau misalnya ada konten kreator atau selebgram yang baru-baru dia lagi dikecam, yang katanya dia melelang keperawanannya, mungkin bisa di Mars gitu kan. Yang lelang alien, bangsat. Bayarnya pakai mata uang alien. Tapi ngomong-ngomong soal konten kreator yang bikin kasus, sekarang dia kan lagi rame konten kreator bikin kasus. Sebenarnya nggak kasus sih menurutku. Kalau kasus itu pembunuhan, betul. Penggelapan bailout Senturi atau Hambalang itu kasus ya. Korupsi. Tapi kalau dia bikin heboh tuh nggak kasus menurutku, itu mah ya nggak kasus, viral ya, maksudnya itu dia cari sensasi ya. Tapi apakah mungkin ini akan menjadi pembahasan kita ya. Betul. Dan tema noise kali ini musuh masyarakat akan dibawakan oleh Coki. Silakan Coki. Betul. Menurut gua orang cari sensasi nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Jadi serius. Menurut ente yang terbaru ini melelang keperawanan itu nggak apa-apa menurut ente? Nggak apa-apa menurut gua. Tahu nggak kenapa orang sebel? Kenapa? Ya karena mereka sadar nggak mampu aja. Kenapa mahal? Ya kalau mampu kok pasti nggak diprotes ya. Iya, yang marah-marah karena nggak mampu ya.
Iya, gue mah nggak maksud gue gini deh. Ya kan itu kan dia. Ya udah Ya. kalau nggak suka nggak usah ditonton. Maksud gue apa sih masalah? Iya. Iya, yang bangsa tuh sebenarnya akun-akun anak-anaknya Lambe Turah itu, Lambe Nyinyir, Mak Nyinyir. Banyak banget ya, Mak Nyinyir, Mak Lambe Iya, Turah betul. official. Betul. Itu yang cari viral, yang cari. Mereka kan harus mereka makan dari berita-berita negatif. Jadi Betul, begitu ada betul. yang wadadadadadadaw, itu Betul. mereka, dan katanya Coki memang dia bikin lelang keperawanan itu dia settingan, katanya kabarnya begitu. Iya, Dia bikin iya, settingan yang menyebabkan begitu di-upload dia udah siapin klarifikasinya, katanya begitu. Ah, Begitu. Nah, sekarang sebenarnya masalahnya bukan di dianya lagi, tapi di sekali lagi reaksi netizen kayak seperti di kasus Ferdian Paleka ya. Waduh, iya, serem-serem, Pak. Serem-serem reaksi netizen sih. iya sih. Dan Nggak terus. apalagi mau Ya, dilaporin, Mbak. Bukan mau dilaporin, dia terancam kena pasal UU ITE dan pornografi. Menurut ente porno gak sih orang ngaku mau jual perawan? menurut gua ya yang nggak usah ditanggepin, maksud gua ya udah biarin aja. Nggak, maksud gua Nggak. gitu sih, maksud gua. Oh, kenanya dia kalau nggak salah di prostitusi, bro, karena dia menjual dirinya gitu. Oh ya udah kalau kayak Iya. gitu ya kita laporin aja udah selesai. Iya, Tapi maksud gua kan, ya tapi kan maksud gua kan nggak adil, netizen itu nggak adil. Maksud gua kayak kena kebetulan aja ini orang tuh identitasnya jelas, jadi bisa diserang, ngerti nggak maksud gua? Iya. Padahal kan ada ratusan, ada ribuan orang lain yang melakukan hal yang sama pada waktu yang sama juga, tapi nggak mendapatkan Nggak perhatian terekspos, yang ya. sama maksud gua. Iya. Ya pas kebetulan aja dia sial yang jadi spotlight. Iya, dan dia katanya memang kenanya lagi dia dianggap membuat kegaduhan. Oh, Nah, ukuran sesuatu gaduh apa enggak nih nggak ada menurutku, bro. Kalau orang gaduh itu diukur dari orang marah-marah, misalnya ada sesuatu konten, terus orang tuh bangsat apa nih apa marah-marah. Menurut Ya. kalau ini ukuran kegaduhan, KKI bro lebih membuat kegaduhan kalau aku. KKI. betul. KKI makan bakso telur puyuhnya nggak ketelan nggak? Ente nggak tahu, nggak pernah nonton Nggak tahu KKI. gua. Istriku sukanya nonton KKI bro. KKI menurutku lebih membuat kegaduhan. Kalau ngomong hate speech di situ juga apa lu gaduh juga gara-gara KKI. Tapi apakah KKI diperkarain? Nggak, Nggak, sekarang makanya. kalau gue sih gini aja Slim, kalau gue ya, Mbak ini bersalah karena membuat kegaduhan. Kalau buat gue sih, Ya. yang bikin gaduh kan yang ngasih perhatian. Maksud gue gini, kalau lu nggak mau jadi kegaduhan, iya. ya udah lu nggak usah ribet. Gak, maksud gue gini deh, kita tuh terlalu mengharapkan edukasi di sosmed gitu, maksud gue. Iya. Lu follow Ruang Guru sama follow Zenius kayak atau follow apa gitu kalau mau edukasi. 3.000-an yang nonton live Instagram kita, jangan berharap ada edukasi di sini. Bener, serius deh. Kalau ada orang nih protes mempermasalahkan konten kita, Slim, dengan bilang kalian membuat kegaduhan, kalian tidak mengedukasi. Gua akan bales. Lu ngapain cari edukasi di sini? Lu kalian gila, gua gituin aja. Kan udah jelas ini musuh masyarakat, bukan guru masyarakat ini, bukan ruang guru masyarakat. Bukan. Ya, jadi sekarang itu orang-orang pada ngomel kayak gini, cu. Maksudnya kayak bilang, konten nggak mendidik, konten nggak ini. Lah itu menurutku salah satu variasi. Konten nggak mendidik, kalau aku sih nggak masalah. Mau Atta Halilintar, tapi ya tidak salah kalau kita roasting dan lain-lain. Tapi kita tidak menginginkan gini. Dari dulu kita ngerosting Atta, ngerosting siapa yang lain-lain. Kita hanya ngerosting kontennya, tidak mengharapkan dia hancur sampai report akunnya. Ini sumpah ya, kita berdua tuh bahkan ya nge-dislike video Atta aja nggak pernah, bro. Nggak pernah, serius. Sumpah, bro. Bahkan yang kita roasting yang dulu dia meet and greet katanya di masjid, kita kata-katain gini-gini, dia prank jadi gembel, kita kata-katain, tapi kita dislike aja nggak, apalagi nge-report. Karena itu adalah kebebasan Atta Halilintar membuat konten seperti itu. Betul. Kecuali sekali lagi kita yang paling nggak setuju adalah kriminal. Betul. Kalau misalnya Atta prank gembel sekaligus gembelnya ditempeleng. Nah.
Baru itu kita nggak setuju karena itu kriminal, itu menyiksa orang. Tapi kalau dia bikin konten yang menurut orang kurang mendidik, ya lagian lu menuntut pendidikan. Misalnya tadi mbak-mbak yang jual keperawanan, ini konten nggak mendidik. Ya udah jelas dong, dia udah bikin konten kayak gitu. Anda mau belajar ke dia apa? Hikmah kehidupan apa yang bisa Anda ambil dari orang yang mau lelang keperawanan begitu? Ya udah biarin aja dia begitu. Sekali lagi kalau dia tidak kriminal gitu. Tapi Betul. kalau dia kenanya gara-gara prostitusi, kalau nggak salah ada yang laporin dia kenanya prostitusi karena dia dianggap menjual dirinya gitu. Betul. Nah, kalau dilaporinnya atas prostitusi masih masuk akal. Masih masuk akal ya? Tapi kalau dilaporinnya gara-gara berbuat gaduh sih orang gila sih menurut gua. Makanya buat gaduh. Nah, terus menurut gua gini, kalian tuh minta teman-teman, kalau penonton kita sih enggak, tapi netizen tuh meminta kalian mendidik dong. Enggak, kalau kalian mau konten mendidik, kalian follow Kementerian Pendidikan terus minta jangan minta di konten kreator. Iya, dan ini biarkan ini jadi perbedaan apa style berkonten menurutku. Maksudnya di luar negeri pun ada orang yang sekarang gini, kalian tahu Jackass nggak? Jackass muntah-muntah, Steve O, itu apa mendidiknya? Hah? Tutorial asam lambung tuh Jackass. Nggak ada bro. Tidak ada. Tapi tidak apakah ada. orang menuntut Jackass ini tidak mendidik? Ya apa orang Steve O muntah-muntah? Apa yang Anda harapkan dari Steve O muntah? Ini muntahnya tidak mengandung unsur pendidikan. Apa? Seperti mbak-mbak lelang perawan. Ini nggak mendidik. Ya iya loh. Ini jelas tidak mendidik. Dia cuma pengen terkenal, pengen cari sensasi. Ya udah. Iya, yang membuat dia gini, Mbak itu pengen viral, pengen cari sensasi, dan yang membantu dia viral dan sensasi ya Anda semua. Betul. Lalu Anda bilang, stop making stupid people famous. You, motherfucker, you yang membuat. You. Sekali lagi ya teman-teman ya. Kalau kalian ada Ferdinand Paleka, ada Mbak jual kelelang keperawanan, kalian bilang, wah ini jangan diviralkan. Lah Anda yang viralkan. Anda kampanye stop making stupid people famous. Anda bilang begitu. Tapi you are motherfucker yang bikin orang-orang seperti itu famous, bro. Betul. Coba. Bener. Dan maksud gua aneh kan, kayak misalnya gini, Slim. Ih, gua bingung deh, kok orang ini kontennya nggak mendidik, terkenal karena lambe turah bangsat. Indozone juga Indozone. Apa bilang gini, kalau emang dia nggak, menurut kalian tidak pantas dikasih attention, nggak usah dikasih attention, udah cukup laporin senyap gitu, senyap. Iya, diem menurutku ya kan. Waktu itu Eno Bening pernah bilang, kalau kalian misalnya suatu konten, kalian merasa konten ini harus di take down, misalnya soal Indira Kalista kemarin. Iya, iya benar. Atau jangan Indira Kalista, itu terlalu. Ini waktu itu kemarin siapa namanya, Hasan JR, dia yang ngeprank orang suruh batal puasa tuh. Iya. Ya itu kan orang yang nggak senang, banyak yang nggak senang. Menurutku ya kalau nggak senang sama itu ya nggak usah di view, kalian buka YouTube-nya langsung report videonya. Menurutku itu lebih baik sih. Daripada kalian post di Twitter ini dia, lalalala. Ya itu yang Hasan JR inginkan. Stop make people famous. You stop do that, bro. Stop, bro. Udah ekspektasinya ke orang yang salah. Iya. Bikin orang yang salah ini juga jadi terkenal. Ya menurut gue ya, kalau di Indonesia banyak konten kreator yang menurut masyarakat tidak mendidik, itu salah kita juga sih. Maksudnya salah kita secara masyarakat keseluruhan gitu. Kita buat terkenal, ya kan? Kita buat terkenal, terus kita ya gitulah, emang susah. Makanya kalau gue ya,
Gua sama Muslim itu prinsipnya tingkat kebencian tertinggi kita berdua sama sebuah konten itu nggak kita bahas, bahkan nggak kita kasih panggung sedikit pun, karena menurut kita itu adalah tingkat tertinggi kebencian, ya didiemin aja. Itu paling benar itu. Kalau seperti siapa namanya, lelang keperawanan, banyak yang request debat kusir dong, lelang keperawanan. Iya. Apa mau apa yang kalian inginkan, pembahasan apa? Kita apa? Nggak ada, bro. Ini konten nggak bermanfaat. Kita bahas. Iya, betul. Tambah nggak bermanfaat dong, bos. Gimana sih? Yang seperti Ferdinand Paleka itu konten nggak bermanfaat. Ya kan, jadi nggak bermanfaat kalau kita bahas. Makanya waktu itu kita bahasnya tidak ke Ferdinandnya, tapi ke Ferdiannya, tapi ke netizennya kalau di debat kusir kemarin, teman-teman. Betul. Tapi aneh banget dah. Tapi memang nanti mungkin aku akan bikin konten. Mungkin kita harus bikin, aku, ente, Eno Bening sama teman kita Hasan, psikolog. Kita harus bedah. Kenapa sih orang bisa ke-trigger kebencian gitu, Mas? Kenapa ada orang yang mengabdikan dirinya untuk membenci sesuatu tuh? Ada, bro, yang begitu-begitu, bro. Benar. Gini, ente tahu KKI nggak? KKI nggak? Gua tahu. Ente pernah lihat dia joget-joget nggak? Pernah, kayak kumbang, bro. Ya, tapi itu kan menurut gua kan. Ya, tapi menghibur. Itu konten deep web katanya. Ya, kenapa KKI? Ya, KKI, maksudnya kalau kita lihat ya itu ya lucu-lucuan aja lah, ya kan. Iya, benar. Iya. Ada yang beneran nggak seneng, bro. Ada yang, apaan nih lu, nggak jelas lu. Enggak, maksud ya, gua dia udah nggak jelas, udah fix nggak jelas dia. Kenapa Anda pertegas dia nggak jelas? Dan marah beneran. Apaan sih lu? Mending lu nggak usah. Ya Allah. Ya ampun. Sumpah, kenapa ada yang marah di konten dia aja, gue nggak masuk akal gitu. Iya. Dia waktu itu klarifikasi hubungannya sama Rio. Ya Allah. Dari cara ngomongnya aja lo udah menunjukkan dia agak berbeda mungkin secara pola pikir. Mungkin itu Dustin versi cewek kayaknya, GGI, Coki. Bisa jadi. Dustin kalau suruh joget-joget udah pasti mirip dia, bro. Kereta Muslim. Ya. Kita mungkin minta Paranois, Umat Lucu, Deadwood atau siapapun namanya di sini untuk ada pertanyaan mungkin untuk kita berdua mungkin. Boleh. Ini untuk pertama kalinya musuh masyarakat interaksi langsung. Live. Interaksi langsung. Boleh langsung, silakan teman-teman. Ya, ada yang ingin bertanya mungkin sama gua sama Tretan Muslim yang menurut kita sih bisa kita langsung jawab. Bahas Andre dan Rina. Itu yang katanya dia dianggap menyinggung sebuah marga atau apa gitu. Ya, marganya Prilly itu, bro. Iya, menurut gua harus dicek dulu. Yang gue ingat pokoknya dari statementnya katanya Andre dan Rina Nose ini dianggap orang yang tidak beradab dan yang lain. Iya. Itu kan konteks pada saat Bang Andre dan Rina Nose itu bercanda itu kan tidak ada niatan untuk melecehkan atau apa gitu. Kenapa dituduh punya niatan jelek, itu loh maksud gue. Kan pada saat orang berkonten dilihat dulu niatnya atas dasar apa. Iya. Nggak ada niat yang aku akan menghancurkan sebuah klan tertentu. Nggak akan ada, bro. Itu kan konteksnya lagi acara bercanda. Kamu niat jahat kan? Pak, kalau semua acara komedi dicurigai punya niat jahat, hampir semua komedian tuh kena pasal loh. Misalnya contoh, Bolot. Bang Bolot. Apa maksud Anda menyinggung orang-orang yang tunarungu. Nah, itu kan maksudnya nggak sejauh itu. Tapi misalnya Bang Aziz Gagap, lu gila udah nggak masuk sih kalau kata gue. Ente jangan banyak gerak, Cok, palanya, Cok. Kenapa emang? Nge-lag bangsat. Ente patah-patah, bro. Oh ya udah, gue diem aja gitu. Gue diem. Kapan Coki Pardede die? Ya bangsat. Waduh, ada yang nanya lagi, agama lu apaan, Cok? Nah, kalau orang nanya agama gue, nggak bakal gue jawab biar lo penasaran sampai meninggal.
Kenapa? Enggak, maksud gue kenapa harus tahu gitu loh, Slim. Makanya. Jangan kan gua deh. Lu aja yang namanya tretan. Iya. Itu masih banyak yang kenapa saya tahu? Kalian kalau di Google, kalau kemarin saya post di Instagram, kalau kalian search di Google tretan muslim, itu suggestionnya adalah tretan muslim agama. Ya Allah. Ada yang penasaran apa? Gara-gara sering bareng ente nih, Cuk. Ini Fixerem, ada yang nanya Fixerem kapan Fixerem? Iya. Gimana, Slim? Fixerem gimana? Apri-nya kena tumor katanya, Bro. Oh iya, ini kabar duka sih sebenarnya. Yeah. Jadi paranormal kita di Fixerem itu lagi kena musibah. Musibah. Kita doakan bersama-sama, terutama yang punya agama, kita doakan bersama-sama semoga paranormal kita nih bisa sehat kembali, ya Slim ya. Ya. Tapi bisa nggak sambil nunggu Apri sembuh, kita sayembara audisi paranormal baru, Slim? Bisa tuh, Bro. Serius, Slim? Bisa, Slim. Bisa, kita nanti kita bikin konten, kita sayembara anak-anak indigo, kita jurinya ada gua, lu undang Pilo untuk ngetes dia tuh asli atau palsu gitu. Ya, kita tes Buning sih, Bro. Jangan serem gua sama Buning sih. Kenapa serem itu? Ilmunya udah terlalu expert, nggak masuk akal, udah kayak Dr. Strange gitu, gua udah jangan. Enggak. Kita Masa Buning sih Dr. Strange? Enggak, Buning sih sosok Buning pernah mengklaim. Dia pernah mengklaim di salah satu artikel, dia bisa summon malaikat, Pak. Maksud gue udah terlalu ekstrim sih. Kita tidak perlu yang ke ekstrim itu, yang biasa-biasa aja lah gitu. Iya, Buning sini setara Raiden di Mortal Kombat, Bro. Tuh, ente ketik di komen terus pin. Apa? Musuh masyarakat gitu aja. Oke. Halo teman-teman semua yang join bersama saya dan Tretan Muslim di Musuh Masyarakat. Selamat datang, senang sekali melihat kalian semua ada di sini. Nggak basa-basi, Coki. Kita lempar pendapat dulu juga. Gimana kalau teman-teman melihat kasus lelang perawan itu, apakah benci, apakah marah? Soalnya kan kita selama ini tahu sesuatu viral aja, tapi nggak tahu pendapat langsungnya gitu. Kalau kalian marah, jelasin kenapa marah. Kalau kalian biasa aja, kenapa biasa aja. Boleh, silakan di komen. Biar nanti jadi pembahasan selanjutnya ya. Slim, ini ada yang komen penggal Coki, ya ampun. Kenapa dipenggal? Ya. Ada yang komen lagi, Slim. Buningsi versus Madara Uchiha, ya. Itu Coki ada yang biasa aja, Bang. Marah karena kemahalan. Ada yang bilang juga nggak bisa dinego, saya marah, bangsat, karena dia marahnya nggak bisa dinegosiasi. Kalau aku jujur, Coki, nggak marah, nggak benci, heran aku, Coki. Heran doang. Kok bisa gitu, maksudnya itu nggak punya, itu contoh orang yang nggak punya tim kreatif gitu, Bro. Betul. Ya. Itu adalah contoh orang yang tidak punya tim kreatif. Dan gak punya teman dekat. Kasian loh, Slim. Gua malah kalau aku kasihan. Aduh, Anda kalau misalnya punya minimal 2 miliar kan berarti kan dia orang kaya kan. Daripada duitnya dipakai buat yang lain-lain, mending hire tim kreatif. Makanya buat mikir ya. Iya, buat mikir kayak gitu. Dan secara logika itu kan nggak masuk. Maksudnya gini, dia lelang perawan, duitnya buat disumbangin. Betul. Kan pasien corona dapat uang dari lelang perawan kan? Hah? Katanya ada yang komen ini malaikat bingung nyatet ya, kata ini perbuatan baik, niatnya baik, betul. Tapi ya begini. Dan apa namanya? Katanya juga dia bilang itu buat engagement gitu maksudku. Iya. Dia buat naikin Instagramnya. Aku yakin sih Instagramnya pasti naik. Betul. Naik ke pengadilan habis ini. Nggak worth it atau nggak tahu ya kalau menurut itu followersnya jadi
jadi 350.000 deh kalau gua nggak salah. Aku nggak tahu dia followernya naik apa nggak tahu. Yang Nah, jelas naik Pak dari 200.000 jadi 340.000. Saya kan lihat. yo. Dan memang cantik orangnya, Pak. Iya. Kalau Ya. misalnya memang benar-benar masyarakat marah, kenapa followers dia nambah? Berarti kan masyarakat menikmati kan, emang nggak bisa dijadiin masyarakat tuh nggak bisa dijadiin patokan, karena menurut gua kalau emang masyarakat benar-benar marah dan terganggu dengan konten dia, harusnya berkurang dong followersnya. Ini followersnya Iya. nambah. Ada yang nanya nih, Bang Coki sama Bang Muslim pernah berantem nggak? Setiap hari berantem. Slim, ceritain salah satu berantem gede kita waktu kita ke Lombok yang sampai sekarang lo tetap nggak terima. Kayaknya aku pernah ceritain, anjir aku udah ceritain ini berkali-kali bangsat. Nggak, tapi Jadi- tetap lu tidak bisa terima kan keputusan gue waktu. Ya, Jadi gini, gua sama Muslim itu kita tuh nggak seakrab yang kalian kira. Kalau lagi kamera nggak nyala, kita berantem terus. Lu harus tanya karyawan kantor MLI itu sering banget ngelihat gua sama Muslim tuh teriak-teriakan bangsat anjing gitu sering kita. Tapi begitu Biasanya- kamera on, Iya, Mas. udah akrab lagi. Akrab lagi. Dan biasanya permasalahan kita tuh berantem nih yang paling sering ya. Yang Ya. pertama pemilihan tempat rekreasi. Gua sama Muslim tuh punya konsep rekreasi yang berbeda, itu yang pertama. Dan kita tuh nggak pernah sama itu. Terus yang kedua, masalah sebuah konten aman atau tidak. Ya ampun, sampai debat-debat. Iya, mungkin ada yang nganggep itu mah dibuat-buat berantemnya bangsat. Itu mah berantem beneran. Ceritain Slim, gua berantem sama lo di Lombok tuh karena apa itu coba? Jadi teman-teman waktu itu saya sama Coki ke Lombok, ada job. Nah, Iya. karena kita extend 1 hari, saya tuh mau pindah hotel deket pantai sama manajer waktu itu. Ayo kita mumpung di Lombok kita ke hotel deket pantai. Coki mau pindah hotel deket mall. Wah. Awalnya debat 5 menit tuh, 10 menit. Cok, ayolah Cok, kita ke pantai. Dia Coki, ya bebas. 15 menit lagi, 15 menit kemudian balik lagi dia. Nggak mau gua. Gua mau Coki pindah hotel yang deket mall. Katanya kalau dia pengen bangun tidur ke mall. Apa logikanya tuh nggak masuk. Dan akhirnya kita berdua pisah hotel. Kita pisah hotel, saya deket pantai dan Coki deket mall. Nah, Betul. itu aja, itu berantemnya serius teman-teman. Tapi nggak sampai pukul-pukulan, cuma yang bangsat ini ya, bangsat, gitu-gitu ya. Enggak maksud gua si Muslim ngotot ngumpung lagi di deket pantai, pindah hotel deket pantai biar lihat sunset. Gua nggak perlu lihat sunset, gua pengen makan solaria. Berantem aja. Nggak, masalahnya gini teman-teman, Lombok itu bukan pulau Solaria, Coki. Kenapa ente ke Lombok pengen makan Solaria? Itu kan udah nggak masuk akal. Saya tuh nggak terlalu suka. Saya nggak suka pantai sih, tapi mumpung di Lombok ya kan, ya sekali-kali lah ke pantai. Coki tetap. Akhirnya saya ke pantai. Saya pindah ke hotel dekat pantai. Sunsetnya salah ngadep ternyata. Anjir. Itu yang paling lucu di situ. Udah Tetep kita aja. berantem. Dia akhirnya pindah hotel kan. Begitu dia udah pindah hotel, aku ingin melihat sunset. Arah hotelnya kebalik yang enggak arah. Lu matahari kok di samping. Anjir, salah booking hotel. Habis itu kita balik ke Jakarta nggak berapa lama Lombok kena bencana. Iya. Gara-gara disambangin ente, Cuk. Enggak brengsek, kenapa gara-gara gue itu gara-gara Jadi pas Coki ke mall dia foto-foto, Bro. Dia foto-fotoin Solaria di foto, makanan khas Lombok. Sport Station sama Coki di foto. Ini dia baju khas Lombok. Masa Sport Station baju khas Lombok? makanya tuh gua terus gini kalau kita sama biasanya kalau kita tour Slim. Kalau kita tour abis kita show
Ya, Pasti gue tidur. Pasti gue tidur. Coki pasti tidur kalau habis acara. Setan Muslim dia makan. Makanya kita pasti nggak bersama tuh. Orang Ya, berpikir ya. kan kalau habis tur kan kita kan makan bareng. Enggak, pasti gue tidur dia makan. Saya dan Coki nggak pernah mau sekamar, bro. Jadi pas kemarin tur apa tuh namanya Deep Talk Iya. itu mencar-mencar. Tapi itu karena aku sama istri sih. Sebelum sama istri juga dulu Nggak pernah biasanya sama iya hampir nggak pernah Enggak, soalnya nggak mau Cuk. gini. Soalnya si Muslim ini namanya orang kampung terus kaget dapat duit banyak kali ya. Dia tuh nggak kuat badannya sama AC. Maksud gua sampah. Jadi gini, misalnya lu sekamar sama trader Muslim, lu tidur dalam keadaan dingin. Tapi bangun tiba-tiba keringetan, di mana kak AC-nya? Diturunin sama trader Muslim, diturunin. Dibatiin AC-nya, bro. Tapi yang Makanya lucu gue pas kalau sama dia AC-nya gue bikin yang paling dingin, gue umpetin remote-nya. Makanya gue sebel sama dia, nggak pernah mau gue tidur sama dia. makanya habis itu istriku yang menjadi korban kepanasan di dalam hotel dong. Jadi waktu itu jadi pas tur Deep Talk tuh kan aku sama istriku, Coki sama Pendeta Yeri. Ya, yang lucu adalah Habib Ja'far sama Dustin sekamar terus. Muslim, ini kita tinggal 25 detik lagi sih, udah harus berakhir. Oh itu, emang ada timernya? Ada timernya. Teman-teman, sorry banget nih kita harus berakhir. Ya, Next time kita bikin konten-konten gini lagi kali di Noise ya. jangan lupa Thank you. di save, Cok. Siap. Oke, bye-bye.